فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا Tanya تعلمون. jawab. Jawab secara ilmiah. Baik. Jadi yang perlu kita pahami bersama ya, gawai atau gadget itu seperti pedang bermata dua. Kita nggak bisa pungkiri ada kebaikan, ada maslahat, ada manfaat di dalamnya. Tapi juga keburukannya itu sangat banyak sekali. Ya keburukannya, madaratnya itu sangat banyak sekali. Sebenarnya kalau kita mau objektif ya, kalau kita melihat ya pertimbangan antara madarat dan maslahat ya dari gadget dan juga konten-kontennya itu sebenarnya lebih banyak madaratnya daripada maslahatnya. Karena itu suatu hal yang sangat penting bagi seseorang yang ingin mempergunakan gadget ini, dia harus memiliki fondasi, dia harus memiliki dasar, dia harus sudah memiliki kemampuan untuk menfilter, untuk bisa menjaga dirinya, ya tentunya dengan pertolongan Allah. Dan ini untuk orang dewasa aja sudah harus seperti ini. Lantas bagaimana dengan anak-anak? Ya, tentunya untuk anak-anak kita harus lebih bisa lebih ketat lagi untuk apa? Untuk menfilter kontennya dan seterusnya. Ini dari sisi konten. Lalu yang kedua, dari sisi penggunaan gadget bagi anak dilihat dari usianya. Yang perlu kita pahami bersama ya. Kita lihat nih, negara kafir, Amerika Serikat contohnya. Itu negara kafir. Ya. Tapi asosiasi pediatrik mereka ya, yaitu asosiasi untuk anak-anak ya, kesehatan anak-anak mereka ya, dari maksudnya untuk dokter anak dan yang semisalnya. Kalau kita di sini kan ada Ikatan Dokter Anak Indonesia ya. Nah, juga di sana mereka punya semacam asosiasinya. Nah, mereka ini juga concern dengan apa? Dengan pendidikan, meskipun dengan konsep mereka, konsep barat ya, konsep orang-orang kafir ya. Tapi tentunya ya di situ ada hal-hal universal yang sifatnya mereka tetap menginginkan kebaikan untuk anak. Nah, karenanya ya ketika mereka melakukan penelitian, ternyata gawai atau gadget itu memiliki efek yang membahayakan buat anak-anak, apalagi di usia di bawah 2 tahun. Ya, di bawah 2 tahun. Itu bisa mengganggu perkembangan mereka, perkembangan motoriknya, perkembangan sensoriknya, ya, dan perkembangan kognitifnya, dan seterusnya. Dan juga termasuk bisa mengganggu organ-organ sensoriknya. Anak usia di bawah 2 tahun, itu ya mereka sedang berkembang, mereka sedang bertumbuh. Organ-organnya juga sama. Jadi masih belum optimal, termasuk mata mereka. Matanya anak-anak itu berbeda dengan matanya orang dewasa. Ya mulai dari saraf-sarafnya dan seterusnya. Jadi matanya anak-anak itu masih sangat sensitif sekali dengan yang namanya radiasi cahaya, warna, kemudian juga motion, gerakan-gerakan. Anak kecil di bawah 2 tahun, Anda lihatkan acara-acara di layar, di televisi kah, atau di tablet kah, di situ tentunya akan ada gerakan-gerakan yang cepat, ya motion-motion yang cepat, yang tidak sepatutnya itu sudah dilihat oleh anak-anak di bawah usia 2 tahun. Sehingga dikhawatirkan terjadi overstimulasi ya dari sisi penglihatan anak-anak. Bahkan juga bisa mengganggu, bahkan merusak mata mereka. Sementara kita tahu mata ini adalah karunia dari Allah yang harus dijaga, yang harus dipelihara. Anak kita adalah amanat dari Allah. Karena itu makanya para orang tua yang saat ini masih ya senang memperlihatkan televisi ataupun tablet ataupun smartphone di anak-anak kita yang masih di bawah 2 tahun, segera hentikan ya. Jadi cukup diperdengarkan saja. Boleh sesekali misalnya video call misalnya dengan keluarga. Jadi cuman sekedar seperti itu saja, karena ketika video call juga tidak banyak gerakan-gerakannya ya. Jadi cuman ada orang aja wajah, dia cuman melihat wajah saja di situ. Tapi kalau konten ya seperti kartun atau yang semisalnya, itu berarti tetap di dalamnya itu ada ada motion, gerakan-gerakan yang cukup cepat ya. Yang mana ini akan merangsang penglihatan anak, bisa dikhawatirkan terjadi over stimulasi. Anak yang juga terbiasa dari gadget semenjak kecil, itu juga akan tidak terstimulasi secara optimal. Baik motoriknya, makanya seringkali anak-anak seperti ini, mereka terlambat dalam hal motoriknya, motorik kasarnya ataupun motorik halusnya, termasuk sensorinya. Termasuk juga kemampuan mereka berbicara. Jadi nggak heran apabila anak-anak yang dari kecil mereka sudah terbiasa dengan gadget,
seringkali mengalami diantaranya delay speech, ya, ngomongnya terlambat, ya. Kenapa? Karena mereka itu kurang terstimulasi. Seharusnya anak-anak ini mereka itu distimulasi secara alami, ya, yaitu dengan orang tuanya, dengan mengajak mereka untuk belajar langsung di alam, ya seperti itu seharusnya, ya. Jadi 0 sampai 2 tahun itu direkomendasikan oleh mereka, Asosiasi Pediatri yang ada di United States ini, zero screen time. Zero artinya nggak boleh sama sekali. Itu rekomendasi mereka. Ya. Kemudian di usia di atas 2 tahun sampai 7 atau 8, maksimal 1 jam sehari, maksimal. Karena itu makanya kita harus memberikan aturan-aturan, nizam, ya, rules bagi anak-anak kita, dan menerapkan aturan ini sebenarnya adalah bentuk perhatian kita, kecintaan kita gitu kepada mereka. Karena itu makanya harus diiringi dengan ihtimam, perhatian. Ketika kita memberikan aturan, maka kita juga harus tunjukkan ini adalah bentuk perhatian kita kepada mereka, agar kita tidak menjadi seakan-akan orang tua yang otoriter, yang tiran, hanya kamu harus nurut sama Abi, ya, udah kamu gak usah bantah Abi, kamu harus nurut. Jadi tidak dengan cara pendekatan seperti ini, tapi dengan cara kita ajak mereka bersepakat, kita ajak mereka hiwar, kita ajak mereka diskusi, meskipun masih anak-anak, ya, dan kita ajak mereka untuk bersepakat. Ini kita sedang membangun life skill mereka ini. Di antaranya life skill untuk apa? Memahami keinginan mereka dan mempertahankan keinginan mereka. Mereka belajar skill negosiasi misalnya. Itu juga bagus sebenarnya, ya. Jadi kita berikan aturan-aturan, rules, tapi nizam bil ihtimam, dengan perhatian, ya, bagi anak-anak kita. Terus kemudian juga kita upayakan untuk membersamai anak-anak kita, ya, dalam aktivitas mereka ketika bermain. Jangan hanya permainan itu dari gadget doang. Kita harus rangsang mereka dari permainan-permainan lainnya yang mereka bisa sentuh, yang mereka bisa pegang, ya, seperti misalnya permainan balok-balokan. Itu sangat bagus sekali untuk merangsang, ya, motorik mereka, motorik halusnya, ya, kemudian juga merangsang kognisi mereka, dan banyak sekali manfaatnya. Dan ini juga mengharuskan kita sebagai orang tua harus terus belajar. Ya, wallahu a'lam bishawab, ya.